Keadilan restoratif itu adalah penyelesaian tindak pidana yang melibatkan korban, pelaku. Salam untuk teman-teman semuanya, salam keadilan. Teman-teman, akhir-akhir ini restoratif justice ini, keadilan restoratif ini banyak sekali dibahas. Ya, ini berkaitan dengan salah satu kasus yang akhir-akhir ini sedang viral di masyarakat. Ya, dan ini banyak sekali dibicarakan baik di media sosial maupun di dunia nyata. Teman-teman, kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengetahui peraturan apa yang mengatur tentang keadilan restoratif ini, atau yang dikenal dengan istilah restoratif justice, dan apa yang dimaksud dengan restoratif justice itu sendiri. Nah, berbicara mengenai peraturan yang mengatur tentang keadilan restoratif ini adalah sudah dituangkan di dalam Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021. Itulah peraturan yang terbaru yang mengatur tentang keadilan restoratif. Nah, apa yang dimaksud dengan restoratif justice itu sendiri? Jadi restoratif justice itu atau keadilan restoratif itu adalah penyelesaian tindak pidana yang melibatkan korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, maupun para pemangku kepentingan untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan atau melakukan perdamaian dengan melakukan pemulihan terhadap hak-hak si korban. Itulah yang dimaksud dengan restoratif justice. Nah, teman-teman, apakah restoratif justice ini ketika sudah dijalankan, sudah dilaksanakan, apakah serta-merta bisa menghapuskan tindak pidana? Nah, untuk menghentikan suatu tindak pidana yang prosesnya sudah berjalan, yang proses hukumnya sudah berjalan ataupun sedang berlangsung, maka itu sudah diatur di dalam ketentuan pasal 15 Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021 tentang keadilan restoratif. Jadi, apabila suatu perkara yang sedang berlangsung itu berada di tingkat Polda, maka kita bisa mengajukan permohonan penghentian penyidikan ataupun penyelidikan kepada kepala polisi daerah setempat untuk dihentikan proses hukum terhadap perkara itu, karena sudah terjadi perdamaian dan tidak ada pihak yang menuntut ataupun pihak yang merasa dirugikan terkait tindak pidana tersebut. Begitu pula kalau perkara itu ada di tingkat Polres, kita bisa mengajukan permohonan kepada Kapolres, dan kalau di tingkat Polsek kita bisa mengajukan kepada Kapolsek. Nah, apakah cukup dengan itu saja? Teman-teman, kita bisa baca secara lengkap di ketentuan pasal 15 Perkap nomor 8 tahun 2021. Permohonan penghentian penyidikan ataupun penyelidikan itu tidak cukup untuk menghentikan proses hukum yang sedang berlangsung. Tetapi kita juga diwajibkan untuk melampirkan bukti perdamaian salah satunya. Kemudian kita juga diwajibkan untuk melampirkan pemulihan hak-hak korban. Nah, setelah itu diterima oleh aparat kepolisian, apabila perkara ini masih dalam ruang lingkup kepolisian, maka aparat hukum akan melakukan pertimbangan dengan sendirinya untuk memproses apakah layak atau tidaknya dihentikan suatu proses hukum yang sedang berlangsung. Jadi itu teman-teman, sekilas tentang restoratif justice. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa ikuti terus channel ini agar tidak ketinggalan tentang informasi-informasi ataupun bentuk edukasi hukum yang saya sampaikan melalui channel ini. Terima kasih, salam untuk teman-teman semuanya, salam keadilan.